Good afternoon, everyone. Welcome back to GMMUN School, Batch 6. Dan di kelas yang ketiga ya. Kelas yang ketiga di GMMUN School, kita akan bahas tentang simulation. Jadi minggu pertama kita udah bahas soal MUN 101. Kedua kita bahas position paper. Lalu yang ketiga, sekarang di kelas yang hari ini, kita akan bahas tentang simulation dari MUN itu sendiri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan simulation di model UN? Ini adalah sesi di mana teman-teman akan mempelajari alur ya. Alur dan sequences atau rangkaian kegiatan dari MUN itu sendiri. Kalau kemarin kan kita bahas tentang hal-hal teknis yang berkaitan dengan sub kegiatan di MUN ya. Seperti misalkan kita bicara flow, ya kita bicara istilah-istilah, kita belajar cara menyusun position paper. Di hari ini kita akan sedikit berbeda karena kita akan bahas tentang alur per alur dari MUN itu sendiri. Jadi teman-teman bisa saling ini ya, bisa mulai saling mempelajari tentang aspek-aspek yang sudah dibahas sebelumnya, ya materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya, dan dikaitkan dengan materi yang sekarang akan dibahas, gitu. Nah, mungkin sebelum dimulai, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, boleh. Atau penasaran tentang kemarin itu materinya, masih ada yang belum clear, boleh dikirim aja ke Zoom chat. Kalau misalkan belum ada, kita lanjut dulu aja materi hari ini. Dan nanti kalau di tengah-tengah, seperti biasa ya, if any of you wants to ask a question, just directly unmute your mic and ask the question. Cut me during the way. It's okay karena emang sistemnya diskusi bukan kuliah ya. Kalau kuliah beda, kuliah teman-teman harus mendengarkan dosennya sampai habis. But today I'm not your dosen. That's why kita belajar bareng-bareng. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari simulasi yang pertama. Jadi teman-teman kan kemarin udah belajar tentang alur MUN ya, tentang flow dari MUN itu sendiri. Dimulai dari apa, lalu dilanjutkan kegiatannya tuh apa, gitu ya. Sedangkan di sini yang akan teman-teman lakukan adalah untuk melihat flow dari MUN itu secara lebih detail. Ya. Yang pertama ada roll call. Ya. Ingat ya, roll call itu apa? Roll call itu absen. Ya, presensi. Ini adalah kegiatan untuk memastikan chair itu tahu berapa negara yang hadir, berapa negara yang saat itu datang ke sesi, gitu ya. Kapan Kak Abdur roll call itu dilakukan? Roll call itu dilakukan pada setiap agenda awal committee session, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di layar sekarang, misalkan nih ya, misalkan nih hari Senin, ya, itu kan ada committee session, ya. Atau kita biasanya nyebutnya komses ya, ada komses namanya. Nah itu biasanya komses itu dalam sehari itu bisa ada sekitar 3-4. Ya, misalkan komses 1, komses 2, gitu ya. Terus komses 3, komses 4. Nah, misalkan komses 1 itu jam 8, biasanya 2 jam ya. Jam 8 sampai jam 10. Ya. Terus istirahat biasanya 15 menit. Lanjut 10.15 sampai 12.15. Terus istirahat sejam. Kita lanjut lagi 13.15 sampai 15.15, istirahat 15 menit, 15.30 sampai 17.30. Ya, berarti ada 4 komses ya. Itu hari Senin. Hari Selasa biasanya diulang lagi. Nah, tapi bedanya komsesnya cuma sampai 3 kali. Jadi komses 5 itu pagi ya. Komses 5, terus komses 6, dan terakhir komses ke-7. Nah, di sini teman-teman, ini adalah pembagian committee session. Setiap berganti, ya, misalkan jam 10 nih, jam 10 kan masuk lagi 10.15, ya. Itu tuh harus roll call sebelum dimulai, ya. Roll call, ya. Waktu jam 8 mulai juga roll call, ya. 13.15 ganti lagi roll call dan sebagainya. Kenapa roll call-nya setiap saat, Kak? Kenapa nggak sehari? Ya, dalam hari Senin itu kenapa nggak sekali di awal aja?
Jawabannya karena di setiap committee session itu belum tentu negara yang hadir itu jumlahnya selalu sama. Ya. Misalkan di awal itu ada 20 negara, ya. Terus pas di Komses 2 ternyata cuma 19. Ya. Komses 3 cuma ada 18, terus Komses 4 di sorenya ternyata balik lagi ke 20. Ada pertanyaan, Kak Abdur, emangnya kenapa kalau beda-beda angkanya, Kak? Emangnya ada ngaruhnya ya, Kak? Ke MUN-nya itu sendiri, bukannya absennya. Udah absen aja gitu kan. Jawabannya ada, teman-teman. Ada pengaruhnya. Pengaruhnya tuh di mana? Di sini. Voting. Nah, di voting itu ada teknisnya, ada formulasinya, ada kalkulasinya, ada hitungannya. Ya. Ini akan kita bahas nanti di akhir ya, di menit-menit terakhir hari ini, karena kita mulai urutan dulu. Tapi ingat dulu, yang namanya roll call itu untuk menentukan berapa yang hadir. Ya, berapa yang hadir untuk menentukan nantinya votingnya berapa orang yang diterima. Gitu ya. So far aman ya. Ini basic banget ya, basic dari roll call. Ya, dari situ kita udah bisa paham berapa banyak delegasi yang hadir saat itu. Ya, gitu ya. Itu yang pertama. Kita lanjut ke roll call. Nah, ini adalah sesi absennya nanti, ya, sesi absennya. Itu akan diabsen berdasarkan alfabet, ya, alphabetically. Jadi misalkan A, negara apa nih yang depannya A? Misalkan Azerbaijan, bener ya Azerbaijan ya. Terus ada Bangladesh, terus ada Canada, ada Denmark, terus ada apa ya, Ethiopia, ya, Ethiopia, terus F Finland, ya, G misalkan Germany, ya, terus H H ini apa nih? Hungary. Nah, Hungary, Indonesia, ya. Kita terusin aja nih sampai Z ya. Kita coba ya. J itu Jordan ya, Jordan. K misalkan Kazakhstan, ya. Kazakhstan, JKL. L apa nih teman-teman? L oke, ini gue mikir dulu. L apa ya L? Ada yang tahu nggak negara depannya L? Oke, kita skip dulu. JKLM, M Myanmar, N itu misalkan Nigeria, MNO, O itu Oman, ya, MNOP, Philippines, Q Qatar, ya, Qatar, R Russia, QRS Switzerland, terus Lebanon, thank you Alicia nih, makasih. Lebanon, oke. Lebanon, oke. RS apa lagi? T apa ya T? Thailand. Thailand. Terus apa lagi? Oke, Turki juga bisa. Thailand, EQSTU. Ukraine ya. Ukraine. Vietnam. Ya, nggak pakai Vietnam. UVW. Apa nih W? Apa teman-teman? Yang depannya W. UVW. Gue kepikirannya nama kota, Warsaw. Warsaw itu kota ya. Oke, teman-teman yang bisa Google silahkan. Yang bisa Google, di Google saja. VWX. X tau gue nggak ada ya. X nggak ada. Oke, ini ada chat. Jadi jawabannya adalah Wales. Wales tapi seingat gue bukan negara ya. Dia itu kerajaan di kerajaan Inggris. Ya nggak sih? VWXY, Y itu Yemen. Ya, Yemen. Z Zimbabwe. Oke. Gue nge-cheat Google dulu ya. Country starts with W. Western Sahara. Oke, baru tahu gue. Oke, ada di Afrika ya, Western Sahara. Oke. Nah,
kurang lebih ini ada berapa negara nih? 1, 2, sampai Zimbabwe itu ada, sampai Zimbabwe itu ada 26 ya. Minus X ya, minus X berarti 25. Nah, 25 ini akan di-absen, teman-teman. Ya, dia akan di-absen sesuai kolom yang 2 ini, ya. Apakah dia present atau present and voting. Udah belajar kan kemarin di MUN 101 bedanya apa? Kita ulang lagi ya. Kalau present and voting, pilihannya itu cuma 2. Kalau nggak yes, ya no. Ingat ya. Kalau present doang, itu pilihannya 3. Bisa yes, bisa no, bisa juga abstain. Atau tidak memilih untuk menjawab yes atau menjawab no. Nanti akan ditanya. Gitu. Kira akan ngomong gini. Okay, delegates, we will now start the roll call session. Delegate of Azerbaijan. Azerbaijan tinggal angkat plakard gitu ya. Mana plakard nih? Nah, ini misalkan. Angkat plakard. Delegate of Azerbaijan is present and voting. Udah ngomong gitu aja. Terus dicatat sama channel. Oke, present and voting 1. Next, delegate of Bangladesh. Bangladesh angkat plakard. Atau angkat apa nih? Kalau di Zoom pakai raise hand ya. Delegate of Bangladesh is present. Oh, oke. Delegate of Bangladesh present. Nah, nanti akan dihitung nih presentnya berapa. Misalnya presentnya segini, gitu ya. Terus present and voting tuh yang segini, kan? Nanti tinggal kita hitung, ya. Ada berapa delegasi yang present and voting dan berapa delegasi yang present saja, ya. Ini. Nah. Oh, ada 17 nih, Kak. Ada 17 yang present, 17 yang present and voting. Ya. Ingat, ini pembagian masing-masingnya aja. Ya. Totalnya berapa, Kak? Ya udah, kita sama aja kan. Nggak usah gini. 17 itu dulu. Ini pardon my Excel skills ya. So, I'm not that familiar with Excel. Oke, 26. Nah, 26. Jadi total ada 26. Ini ya teman-teman, ingat ya, ingat. Ini akan seperti ini. Misalkan session pertama 26. Session komses kedua itu bisa jadi nggak 26. Bisa berkurang ya. Atau mungkin bisa bertambah. Bisa aja ada delegasi yang ketiduran, dia bangunnya telat gitu. Itu sangat mungkin terjadi di MUN. You will see one delegate yang nggak pernah kelihatan, and then boom, tahu-tahu dia comes up, appears out of nowhere, dan ternyata dia delegasi resmi di MUN, but turns out he or she itu ketiduran. It's going to happen a lot gitu. Jadi always expect the unexpected di MUN ya. Nah ini total 17 sama 9. Ini pegangan aja, pegangan ya. Kalian nggak perlu tahu ini buat apa sebenarnya ya as a delegate. Cuman if you want to be the delegate that knows the strategy, kalau pengen tahu strategi menang gitu ya di MUN, this is going to be a very very valuable information. Ini akan jadi informasi yang sangat berharga. Ya. Ini absen doang. Ingat ya. Template-nya tuh gitu doang tadi ya. Delegate of A is present atau present and voting. Udah ngomong gini aja. Ya. Delegate of A is present or present and voting. Pilih salah satu, jangan dua-duanya. Ingat, ini hanya absen. Ya, jadi jangan merasa ini sulit karena sulitnya belum sebenarnya, ini cuma absen. Ya. Udah, selama teman-teman bisa ngomong ini ya yang gua kasih warna biru. Ini teman-teman udah lulus ya. Udah bisa dapat ijazah roll call tuh udah hebat gitu ya. Intinya ngomong ini aja gitu. Kak Abdur, boleh nggak aku present di session yang pertama ini, tapi aku present and voting di session yang kedua? The answer is yes. You can be present or you can be present and voting on the next session. It doesn't matter karena itu keputusan teman-teman. Gitu ya. Itu tentang roll call. So far so good ya. Ini absen.
Kedua, agenda setting. Agenda setting itu hanya akan dilakukan apabila terdapat dua topik yang ingin dibahas. Ya, ingat. Dan ini biasanya jarang terjadi. I rarely see agenda setting in MUN conferences in Indonesia. Ya, jarang terjadi di Indonesia. Biasanya sih di Singapura, ya. Singapura dan negara lain. Contohnya apa sih, Kak? Maksudnya misalkan ada topik A, bahasnya itu nuclear weapon, ya. Terus topik B itu bahasnya nuklir, misalkan nuklir limbah, nuclear waste. Nah, ini kan dua hal yang berbeda ya. Satu itu ngomongin senjata, satu lagi ngomongin limbah. Agenda setting itu memastikan teman-teman itu menentukan dari dua topik ini, mana topik yang mau dipilih. Misalkan, topik A, nuclear weapon. Berarti ini kan topik yang pertama ditentukan. Akan dicari 3 negara in favor yang setuju buat bahas nuclear weapon, sama 3 negara lain yang setuju bahas topik area nuclear waste, alias against sama nuclear weapon. Kalau against sama nuclear weapon, otomatis in favor sama nuclear waste, ya kan? Misalkan, country-nya yang pertama itu ada Indonesia, ada Singapura, sama India. Sedangkan yang against itu adalah USA, UK, sama China. Nah, ini masing-masing akan berbicara, if I'm not mistaken, please do correct me if I'm wrong, itu kurang lebih 1 menit. Ya, 1 menit. Singapura juga, India juga, ya, USA juga, UK, China. Urutannya biasanya Indonesia, Singapura, India dulu, nanti dilanjutkan dengan USA, UK, China. Nah, setelah 6-6 yang ngomong, itu akan ditentukan berdasarkan voting majority. Atau 50% plus 1. Again, if I'm not mistaken, ya. Various conferences may have different procedures, but some will use 50% plus 1 to determine which topic will be discussed. Maksudnya apa sih, Kak Abdur? Kalau kita nentuin topik, emangnya nanti yang nggak kepilih nggak dibahas? Iya, yang kedua tuh yang nggak kepilih akan nggak dibahas. Kalau misalkan yang kepilih itu yang satu lagi. Terus kenapa ada 2 topik, Kak Abdur? Ini biasanya untuk penulisan position paper. Jadi kalau conference-nya dalam satu council menawarkan 2 topik sekaligus, itu biasanya disuruh bikin 2 position paper yang berbeda. Materi yang teman-teman udah pelajarin kemarin. Ya. Tapi dalam konteks nggak ada dan cuma 1 topik yang dibahas, ini agenda setting nggak bakal ada. Nggak bakal dipakai sesinya. Ya. Ini untuk intermezzo aja. Demi pengetahuan MUN teman-teman. Jadi kalau ditanya, agenda setting itu apa sih? Oh, gue ingat nih materi dari Kak Abdur. Agenda setting tuh gini loh, tetap. Nah, itu boleh. Tapi nama gue nggak usah disebut. Tapi kalau mau ngajak orang buat ikut MUN School, silahkan. Nah, itu yang boleh ya. Itu buat promosi aja ya, teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya. GSL. Nah, General Speakers List. Nih, gue coba dulu nama-nama negara tadi ya. Oke. Mana nih? GSL. Nah. Oke. Nah, ini adalah sesi di mana teman-teman membahas secara umum. Ingat, kemarin udah kita bahas ya, bedanya GSL sama moderated caucus. Jadi nggak perlu dijelasin lagi ya. Kalau perlu dijelasin lagi, teman-teman silahkan cek messages sebelumnya. Itu kan udah ada Zoom-nya ya. Itu ditonton kembali aja. Ini gue anggap semuanya udah paham. Tapi biar clear aja dikit, GSL itu adalah sesi di mana teman-teman itu membahas suatu topik yang dipermasalahkan secara umum, ya, tanpa membahas hal-hal yang sifatnya spesifik, gitu ya. Ini adalah saat di mana teman-teman punya waktu untuk menjelaskan kira-kira apa sih yang perlu dibahas, gitu ya, sama apa yang kira-kira tidak perlu dibahas, gitu. Kenapa Kak Abdur kayak gitu? Karena kalau udah masuk ke moderated caucus, itu topiknya udah ditentuin, subtopiknya udah ditentuin. Ya, jadi kalau misalkan moderated caucusnya lagi bahas nuclear weapon problems misalkan, ya udah berarti bahasnya harus masalah nuclear weapon, nggak bisa bahas solusi. In general speakers list, you can talk about solution, you can talk about
probability, you can talk about activities, past actions, policies, anything, as long as they are general. Ya. Dan teman-teman cuma punya waktu 1,5 menit, which is around 90 seconds. With possibility to yield. Nah, ini yang membuat JSL itu berbeda. Ya. Nah, dari sini teman-teman itu bisa menentukan mau yield ke siapa dari 1,5 menit ini. Yield itu apa sih Kak Abdur? Nah, ini kemarin sebenarnya udah dibahas, cuman kita bahas lagi secara dikit ya. Yield itu only happens if there is remaining time. Jadi kalau misalkan teman-teman kan maksimal 1,5 menit. Misalkan teman-teman cuma bicara dalam 1 menit. Berarti sisa berapa? 30 detik kan. Nah, 30 detik ini ya, 30 detik ini bisa teman-teman yield ya, bisa teman-teman yield ke 3 pilihan. Pertama ke chair, terus kedua POI atau question and answer. Sama yang ketiga itu adalah other delegate. Nah, other delegate ini itu adalah ngasih ke delegate lain. Misalkan Azerbaijan sisa 30 detik, dia mau ngasih ke siapa? Oh, gue mau ngasih ke Bangladesh. Berarti Bangladesh dapat 30 detik tambahan. Ya. Kalau POI berarti Azerbaijan membuka sesi tanya jawab. Ya. Azerbaijan's opening question and answer from any delegates, any country. Jadi nanti Cera akan ngomong, okay, thank you Azerbaijan. Delegates who wish to ask Azerbaijan a question can raise their placard. Nah, nanti kalau misalkan diangkat placard nih. Okay, delegate of United Kingdom, you may ask the question to Azerbaijan. Nanti Azerbaijan mendengarkan pertanyaan dan jawab saat itu juga. Dari 30 detik, ternyata masih sisa 15 detik nih. Selesai jawab, masih ada lagi. Bisa lagi di POI lagi. Atau di points of information. Atau di question and answer. Itu bisa diulang lagi. Misalkan, oh Indonesia mau nanya. Oke, kita jawab lagi. Kalau udah habis, ya udah berarti waktunya habis. Masuk ke giliran berikutnya, yakni Bangladesh. Kalau chair, itu berarti ini ya, udah elapsed. Jadi, teman-teman merasa nggak mau ngomong lagi, karena merasa waktunya sudah cukup. Karena waktunya sudah cukup, teman-teman akhirnya memutuskan untuk udah aja gitu kan. Ya udah 1 menit gue pakai, 30 detik sisanya nggak mau gue pakai, nggak mau gue kasih ke siapa-siapa, dan gue nggak mau ditanya-tanya apapun. Ya udah gue ngomongnya yield to chair. Template-nya adalah delegate of Azerbaijan would like to yield the time back to the chair. Kalau MPOI, delegate of Azerbaijan would like to yield the time for question and answer. Atau yang ketiga, delegate of Azerbaijan would like to yield the time to the delegate of Bangladesh. Gitu ya. So far, so good. Aman ya. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Nah, Kita aku akan diskusi. Ya, sure. Salwa. Kemarin kan aku ikut MUN, terus pas di general speaker listnya kan ada banyak negara gitu kan. Terus tinggal 1 negara lagi yang mau ngomong. Terus Caya nanya, ada lagi yang mau ngomong gitu, masukin ke GSL. Terus ya emang I choose not to speak kan. Terus tiba-tiba di stop motionnya. Padahal yang 1 negara lagi belum ngomong. Oh, oke. Oke, thank you Salwa. Ini pertanyaannya bagus. Jadi one thing yang kalian perlu tahu kalau di GSL itu ya, the chair has the discretion. Diskresi itu adalah kewenangan dari chair ya, yang tanpa batas gitu ya. Maksudnya bukan tanpa batas, tapi emang bebas chair untuk menentukan siapa-siapa aja yang ngomong dan siapa-siapa aja yang nggak ngomong di GSL. Jadi misalkan gini, misalkan urutan pertamanya Bangladesh sampai Germany ya, sampai Germany. Sesuai tadi konteksnya Salwa tadi. Misalkan Bangladesh udah selesai ngomong nih, udah selesai ngomong, Kanada udah selesai ngomong, Denmark udah ngomong, terus sisa 3 nih. Sisa 3. Nah, chair itu punya diskresi untuk memutuskan nggak melanjutkan Ethiopia, Finland, Germany. Artinya masuk ke moderated caucus. Nanti kalau misalkan ganti committee session lagi, masuk committee session baru, itu kan GSL lagi tuh, General Speakers lagi. Nah, itu mulainya dari Ethiopia. Ya, mulainya dari Ethiopia, bukan dari Hungary. Karena Hungary ini meskipun di bawah, tapi dia giliran Ethiopia, Finland, Germany itu dia belum. Ya, nanti chair juga akan nanya nih,
Delegates who wish to be added to the general speakers list, you can raise your placard. Misalkan Hungary, Indonesia, Jordan angkat placard, ya udah mereka masuk ke JSL yang sudah ditentukan, yang sisa 3 tadi, Ethiopia, Finland, Germany. Nah, konteks pertanyaan Salwa tadi kan sisa 1 nih, misalkan sisa Jordan misalkan ya, sisa Jordan, atau gini, sisa Germany deh, sisa Germany. Terus akhirnya pas udah tinggal sisa Germany, cara nanya, ada yang mau ditambahin nggak? Country-country ada yang mau ngomong lagi nggak setelah Germany? Gitu. Ternyata nggak ada. Oh ya udah, chairnya merasa kalau Germany aja yang ngomong, discussion-nya itu nggak disruptif. Disruptif itu adalah saat apa yang diperbincangkan itu nggak membawa diskusinya kemana-mana gitu, diam di tempat gitu. Jadi instead of having only Germany speaking in the GSL, mending kita stop, kita ganti ke moderated caucus aja gitu. Which is totally fine. Itu super bisa dilakukan oleh chair gitu. Jadi Salwa kalau ikut MUN lagi and you see something like this happening, itu emang udah part of the procedure di GSL gitu ya. Jadi nggak ada batasan berapa delegate dulu yang harus ngomong biar bisa di stop dan sebagainya, itu nggak ada. Itu delegate chairs have the full power to determine siapa-siapa aja yang harus ngomong dan siapa-siapa aja yang nggak harus ngomong gitu, including finishing the GSL earlier than it usually was gitu ya. Itu intermezzo aja. Thank you Salwa buat questionnya, semoga menjawab. Itu contoh yang teman-teman akan temukan di MUN ya. So you will not only find yang udah sesuai procedure, nggak juga, tapi teman-teman akan menentukan banyak contoh-contoh lainnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus tadi kita terakhir tuh bahas tentang Bangladesh ya. Azerbaijan ngasih ke Bangladesh. The question is, Kak, kalau Bangladesh udah dapat tambahan 30 detik tadi ya dari operannya Azerbaijan, Bangladesh kan urutan kedua nih setelah Azerbaijan, itu ngomong lagi atau di skip langsung ke Kanada? The answer is no. Bangladesh itu tetap akan punya waktu GSL sama halnya kayak Azerbaijan sebelumnya, yakni another 1.5 minute. Ya, jadi Bangladesh totalnya dapat 2 menit ya kan, kalau dia urutan kedua gitu. So if you are given an additional time from the other delegate, the previous delegate in a GSL, it does not exclude your participation in GSL because you will still be listed in the GSL and you will still be entitled to have a turn on the GSL speech list gitu. So jangan mikir, aduh gue dapat waktu tambahan dari si ini gitu. If I take it, will it erase my participation in the GSL? Jawabannya enggak gitu, karena it's only an additional time ya, transferred from one delegate to another. It does not mean that you will be deleted from the GSL list, enggak gitu ya. So chill, santai, karena you will still have your time to speak gitu ya. Itu GSL. Ingat, rumusnya 1.5 minute and it is possible for you to yield your time ke 3 hal tadi ya, chair, POI, atau other delegate. Sama tadi notes juga, the GSL can be expanded, GSL can be limited, the GSL can be stopped right away if the chairs choose to do so. Gitu ya. Itu GSL. Oke, before gue lanjut ke formal debate, sama ini sih rules ya. Any question? Silakan yang mau ada nanya, boleh. We still have 24 minutes sebelum kita masuk ke pembahasan rules. Udah dimengerti ya? Iyalah, udah ikut kelasnya kan 2 nih, MUN sama Postpap, harusnya sih udah paham gitu ya. Kalau belum paham, no problem. Zoom-nya kan akan di-record dan you can watch it again. Gitu ya. Oke, we will be moving on to formal debate. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita akan bahas ini dulu. Nah, persiapkan pikiran kalian untuk berhitung, terutama buat kalian yang jarang berhitung seperti gue. Oke. Kita masuk present dulu. Presentnya berapa orang, present voting berapa orang. Tadi di roll call presentnya itu 17. Oke, masukin 17. Ya. Present and votingnya ada 9. Oke, masukin 9. Berarti total delegate-nya 26. Nah,
ini adalah total delegate yang hadir. Nah, based on the total of the delegates, several calculations can be made. Yeah, we can determine which voting procedure just by looking how many delegates are present or present and voting. Majority vote yang pertama. Ini adalah voting mayoritas. Mayoritas itu apa sih? Dominansi. Ya kan? Mayoritas warga negara Indonesia memilih pasangan calon A. Oh, berarti kebanyakan orang Indonesia, mostly orang Indonesia, tapi nggak semua, itu memilih pasangan calon A. Nah, rumusnya ada 50% plus 1. So, 50% plus 1 dari 26, 26 dibagi 2 itu 13. 13 ditambah 1 itu 14. Jadi minimal atau sama dengan 14. Ini untuk apa? Ini untuk moderated caucus. Ya, atau penentuan subtopik. Ya. Wait, ini gue bikin wrapping dulu biar muat. Nah, ini ya. Oke. Ini oke, gimana caranya kita bikin dia di tengah-tengah? Ini ya. Ini center. Oke, sip. Oke, my Excel lagi lumayan ingat dikit gitu ya. Karena beda ya antara Microsoft Excel dengan Google Sheets kan berbeda ya. Gue biasanya Google Sheets. Ya biasa anak online gitu. Jarang banget gue pakai Microsoft Excel yang offline. Anyway, kita lanjut. Majority vote 14. Oke, ini salah. Quorum vote itu adalah 2/3 dari si 26. Jadi ya 2 kali 26, sorry banget manual, dibagi 3. 17. Ya. Kak Abdur, kan majority kan dominan. Terus kenapa ada yang lebih dominan dari dominan gitu kan? Kenapa quorum lebih tinggi angkanya dari majority? Nah, teman-teman kalau penasaran. Kalau teman-teman penasaran sama jawabannya adalah karena majority ini cuma menentukan mana yang kira-kira menggambarkan keseluruhan. Ya, kira-kira. Jadi approximate aja gitu kan. Tapi kalau quorum vote itu sebisa mungkin paling enggak dia mencakup sebanyak mungkin orang. Kalau bisa hampir seluruhnya. Which is the number is going to be higher than the majority. Quorum. Quorum ini untuk menentukan draft resolution. Nah, draft resolution. Dan di sini, draft resolution itu sesuatu yang akan berdampak. Ya, memberikan dampak kepada mereka bahkan yang nggak setuju terhadap draft resolution tersebut. Nah, ingat, DR atau draft resolution adalah resolusi akhir yang disetujui oleh para delegate di masa akhir voting di ujung kegiatan MUN nanti. Jadi kalau tadi ada hari Senin sama hari Selasanya kita voting DR. Nah, karena DR-nya akan berdampak sama banyak orang, maka sebisa mungkin suara orang yang mendecide atau menentukan DR ini kan harus sebanyak mungkin dong. Ya kan? Kalau gitu situasinya berarti angkanya harus lebih tinggi daripada majority yang cuma nentuin topik apa yang mau kita bahas gitu. Karena kalau cuma nentuin topik yang dibahas dan kalaupun topiknya dipilih itu nggak akan mempengaruhi orang-orang yang nggak setuju. Ya. Karena ya ini kan cuma bahas topik aja gitu. Kayak misalkan nuklir. Oke, gue mau bahas nuklir tapi bahas nuklir weapon aja. Gue nggak mau bahas nuclear waste karena kita pengen fokus di nuclear weapon. Tapi ternyata nuclear waste yang dipilih. Tapi itu bukan berarti gua yang nggak mau bahas nuclear waste itu bukan berarti akan terpengaruh, nggak juga gitu kan. Itu nggak ngefek karena ini cuma diskusi biasa aja, diskursus. Tapi kalau misalkan quorum vote itu mau gua nggak setuju pun, tapi ternyata menyentuh angka quorum yakni 17 orang minimal, itu resolusinya akan tetap berlaku ke gua gitu kan. Kayak misalkan teman-teman lihat nih undang-undang Cipta Kerja misalkan. Teman-teman kan nggak diajak kan ke DPR, ke ruang DPR ditanya setuju apa enggak kan. Tapi karena di sana udah diwakilkan dan mayoritas setuju, ketok palu, itu undang-undang yang bahkan kita nggak tahu isinya akan berlaku ke kita. Dan kalau kita langgar, ada konsekuensinya. Itu basic law 101 ya. Nah, di MUN itu kurang lebih sama. Gitu. Pegang itu dulu ya. Oke, ingetin dulu aja, majority vote sama core vote. Oke, di signatories itu nggak ada limit ya, sebenarnya ini nggak ada limit. Jadi mau banyak juga nggak masalah. Ini 1/8 tuh beberapa MUN conference saja sih. Kalau sponsor biasanya 2-3. Ya.
kok gini? 2. Oke, 2. Dah 2 atau 3. Kenapa? Karena biasanya DR itu untuk menentukan pemimpin-pemimpin atau siapapun yang punya andil lumayan besar di proses penyusunan DR-nya. Gitu ya. Amendment sponsor juga biasanya 2 atau 3. Kak, bisa nggak sponsornya 4 orang? Bisa aja. Kalau misalkan delegatesnya emang yang hadir tuh banyak banget hari itu. Tapi aku jarang lihat yang sampai 10 sponsor itu enggak. Karena nanti ribet presentasinya gimana coba, kebanyakan orang. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kita udah bisa paham bahwa majority itu untuk nentuin subtopik, quorum untuk nentuin DR. Now I will have a quick quiz. Nah, teman-teman nggak perlu susah payah, cukup jawab di Zoom chat aja. Jadi misalkan ada 3 motion. Nah, ada misalkan UK, ya bahasnya itu topik gini deh. Ada topik A, ya ada topik B, sama ada topik C. Nah, ini ingat ya, yang diajuin pertama itu A, ya, misalkan oleh UK gitu ya. Terus B itu oleh USA, terus C itu oleh siapa nih? C oleh Jepang misalnya. Jepang. Nah, urutannya adalah UK duluan, US duluan, Jepang ketiga. Tapi ini cuman ngajuin aja. Kayak misalkan di Lelang ya, teman-teman pernah lihat film-film gitu kan, atau yang nonton Lupin di Netflix, ya itu kan ada sesi lelang ya. Ada apa bahasa Inggrisnya, gue lupa lelang bahasa Inggrisnya apa. Auction ya, auction. Itu kan misalkan harga awal mutiaranya $100. Ya. Terus ada yang bilang 150. Nah, itu si UK tuh. Ini si UK nih. Ya, A-nya itu 150. Terus US balas 170 gitu. Itu B. Nah, itu urutan kedua. Terus si C langsung Jepang. $3.000. Oke, C berarti $3.000. Gitu ya. Itu kurang lebih gitu. Urutannya gitu. Tapi yang mana yang ditentuin ya belum tahu. Kita bisa jadi 3.000, bisa jadi yang mana gitu, belum tahu. Nah, di A ini dari total 26 negara ya yang hadir, ingat dia dapat 13 suara. Ya. B dapat 15 suara. Maksudnya yang setuju untuk bahas B gitu ya. Kan USA nawarin B, yang setuju sama B topiknya USA itu ada 15 negara saat di voting. C itu dapat 25. Nah, ingat kalau di MC berarti pakainya majority. Ya. Terus untuk menentukan itu lihat dulu satu siapa paling banyak, 2 urutan. Ya. Itu ya, 2 syarat ini ya. 1, 2. Untuk menentukan MC topik bahas apa gitu ya di moderated caucus. Okay, now I want you to open your Zoom chat box. Silakan dibuka dan silakan ketik jawaban teman-teman ya. Dari 3 topik ini yakni A, B, dan C, kira-kira berdasarkan ketentuan yang ada ya, itu topik mana yang akan dibahas di moderated caucus? Will it be topic A, topic B, or topic C? Ya. Topik A dapat 13 orang, B dapat 15 orang, C dapat 25 negara, atau orang sama aja. Itu which one based on the majority vote is chosen as the subtopic that will be discussed in the next moderated caucus. I will give you around 1.5 minutes, 90 seconds from now. Silahkan menganalisis. But if you already have your answer, silahkan untuk tulis jawabannya di Zoom chat box seperti yang akan gue contohkan ini. Misalkan, ini kok lama banget ya gue mau ngeluarin. Ini, oke. Misalkan gue huruf D gitu ya. Ya udah tulis aja D. Udah gitu aja. Make sure to send it to everyone so everyone can see. Ya. Oh, sama yang mau ke toilet silahkan. You don't need to ask for permission, just go. Ya, nanti tinggal balik lagi. Oke, jawabnya seperti itu aja ya, misalkan D atau Z gitu ya. Tapi karena ini cuma A, B, dan C, berarti antara A, B, dan atau C.
Ingat, ini moderated caucus itu bukan substansial ya. Jadi meskipun teman-teman pilih present di roll call, teman-teman tetap wajib untuk voting karena ini sifatnya procedural. Ya, bukan substantial. Jadi nggak bisa tuh bilang ke Chair, I would like to abstain regarding this voting motion. Itu nggak bisa. Itu ya. Another pengetahuan yang perlu teman-teman tahu. Oke, silakan menganalisis dan nanti jawabannya gue tunggu. Everyone has to answer, oke? Oke, silakan dianalisis ya. Oke, udah ada yang jawab belum? Belum ya? Oke, you don't need to be shy. Atau if you are shy, silahkan kirim private ke gue. It also doesn't matter. Okay? It does not matter because what I need is an answer. Dan gak bakal diapa-apain. So, okay, thank you Putik. Kata Putik jawabannya C. Oke, ada yang bilang C lagi. C. Gitu ya, ada topik C. Ingat rumusnya 2 tadi ya teman-teman ya, berdasarkan majority and berdasarkan urutan. Ya. Oke, so far pada jawab topik C. Oke, another topic C. Oke. Oke, I'm waiting for some other delegates ya. Oke, I think everyone hampir sudah semuanya. And mostly jawabnya C ya. Oke, I don't see the other answer yang di luar C. Oke, listen to this ya. Ini penjelasannya, explanation. So, pertama kita harus nentuin majority apa enggak. Alias dia itu di atas atau sama dengan 14 atau enggak. Kedua, urutannya mana yang duluan. Gitu ya. Sekarang kita analisis. Tadi udah kita ingat bahwa urutan pertama itu UK ngajuin duluan, USA kedua, Jepang ketiga. Nah, majority adalah menentukan apakah dia angkanya 14 apa enggak minimal atau sama. UK vote-nya cuma dapat 13, ya udah otomatis gagal dong. Iya dong. Orang dia aja nggak dapat majority. Ya kan? Meskipun urutannya pertama. B, 15. 15 itu di atas 14 gak sih? Oh iya, jawabannya oke, kita keep dulu. C, 25. Di atas 14 gak sih? Benar. Oke, kita keep dulu. Berarti karena B dan C sama-sama memenuhi paling banyak, ya, atau alias majority ya, bukan paling banyak sih, pass majority gitu aja ya. Oke, pass majority, berarti kita nentuin berdasarkan urutan kedua, urutan. Karena dua-duanya sama-sama melewati majority. Ingat, sama-sama melewati majority. We don't care mau dia lebih banyak atau dia paling gede apa enggak angkanya. Remember ya. Sekarang kita lihat urutannya. Between B sama C, duluan mana ngajuin nih? Oh, based on the sequence, B itu ngajuin duluan. Urutannya 2. And Japan urutannya ketiga. Berarti urutannya lebih kalah dong Jepang. Kan dia paling belakang. Otomatis, based on the requirement, pertama pass majority, kedua urutan, maka B adalah yang terpilih sebagai motion. Lah, Kapder kan Jepang dapat 25. Hampir semuanya milih topik C. Terus kenapa itu nggak lolos? Ini jebakan sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena nanti kalau sudah ditentuin, Jepang itu nggak bakal di voting. Terus dalam hati kalian mikir, maksudnya gimana Kapder? Kan urutan ketiga Jepang. Jadi gini, urutan di MUN itu berdasarkan ditaruhnya dulu aja. Ya, jadi gini. Misalkan moderated caucus udah dimulai. Delegates who wish to file a motion atau delegates who wish
to propose a motion, please raise your placard. Oh, pertama ada si A. Delegate of UK would like to propose a motion regarding the topic of A for 15 minutes and 1 minute speaking time each. Terus kata chairnya, okay, are there any delegates who wish to speak? Terus katanya ada, okay, USA, you may explain your motion. Oke, urutan kedua USA. Dan seterusnya sampai C. Nah, saat udah dapet tiga-tiganya ini dan urutan duluannya tadi tetap sama 2-3, votingnya tuh satu-satu. Kan nggak mungkin. Let's go vote for topic A, B, and C together. Itu gimana caranya gitu kan? Maksudnya ditanya satu-satu, kamu apa kan nggak? Gitu. Kayak kemarin kita voting kelas gitu kan. Itu kan pilihnya satu-satu gitu kan. Pilihnya satu-satu. Nah, pas E itu 13. 13 memenuhi 14 nggak? Oh nggak, ya udah coret. Coret aja langsung. Ya. Terus kedua, B berapa orang yang milih? Oh ternyata 15 orang, ya udah. Berarti otomatis B akan langsung kepilih. Ya, langsung kepilih. Dan C nggak bakal di voting. Kok nggak di voting Kak Abdur, kan dia udah ngajuin motion? Ya karena B udah memenuhi 2 syarat gitu dan urutan dia lebih dulu. Otomatis C itu nggak bakal di voting. Meskipun anggap aja di voting, ya, even if it were voted, itu tuh akan menghasilkan suara sampai 25 gitu. Tapi kan di real situation ini nggak bakal terjadi. Kenapa? Karena once topic B memenuhi 2 syarat, itu C nggak bakal di voting. Udah dibuang aja. Oke, we'll move on to topic B. Kita lanjut ke moderated caucus. Delegates who wish to speak about topic B proposed by USA, you may raise your placard. Oh, berarti ada 15 orang yang mau ikut nih. Misalkan US mau bahas, UK mau bahas, Indonesia mau bahas, Germany mau bahas, sampai 15 negara. Gitu ya. Ya udah, Jepang nggak bakal dibahas topik C-nya. Ya gitu ya. So, quite tricky, tapi kurang lebih kayak gitu. Bingung nggak? Jadi penentuannya itu voting seperti kita voting seperti voting Jakarta kemarin. Ya, pemilihan gubernur Jakarta kemarin itu kan 3 pasangan calon gitu kan. Nah, pasangan misalkan 2 pasangannya itu memenuhi angkanya berapa? Satu pasangan calon tuh nggak memenuhi, otomatis kita redo lagi kan, diadu antara pasangan calon yang 2 terkuat tadi, kurang lebih sama sepertinya, kurang lebih gitu, dimana B sama C itu ya meskipun sama-sama kuat, tapi B ini yang lebih dulu untuk dapat suara lebih banyak dan urutannya lebih duluan, ya kurang lebih gitu ya, paham ya? Ini the same thing goes with quorum vote ya. Mungkin kita quiz sekali lagi ya biar paham ya. Tapi ini bedanya kita pakai quorum. Kalau ini kan majority 50%+1. Ini kita pakai quorum ya. Jadi sama ya, urutannya sama. Terus ini warnanya gue samain dulu ya biar nggak bingung. Oke. Jadi ada UK, ada US, ada Jepang. Tapi bedanya ini DR ya. Jadi udah di akhir nih, ada DR1. Terus ada DR2. Sama ada DR3. Terus kita mulai lagi. DR1 itu dapat 16 yes, 1 abstain. Berarti sisa berapa? 9 ya. Ini gua wrap dulu biar dia sorry. Terus DR2 dapat 19 yes, 1 abstain, sama 6 no. Kan total 26. Dan harus milih antara yes, abstain, sama no. Terus di R3 dapat 26 yes. Nah, again, based on the voting result, ya, DR mana yang ditetapkan sebagai DR yang terpilih? Apakah DR1, DR2, atau DR3? Kalian bisa jawab di chat tadi seperti biasa dengan langsung jawabannya. Misalkan ada DR4, ya udah kalian tinggal tulis DR4. Gitu ya. I will only give you 30 seconds to think, so you may start now, and if you already have an answer, please write on the Zoom chat box seperti tadi.
Ya, this is the final quiz. Habis itu nggak ada lagi. Oke, gue janji. Biar ngerti aja dulu tentang ini gitu. Nanti gue jelasin kenapa Kapdur kok kita ngitung, bukannya ngitung-ngitung ini tugasnya chair ya. Kenapa kita delegate disuruh ngitung? Nanti I will explain it later on kenapa. Gitu ya. Oke, silakan yang ada jawabannya boleh ditaruh di Zoom chat box ya. Oke, dari Askia udah masuk nih di R2. Nagita juga, Alicia juga. Oke, thank you guys for having a very quick analysis. Really appreciate it. Ada lagi? Makan? Oke, dari dia juga di R2. Oke, guys, due to the time constraint, gue langsung bahas aja, biar nggak mepet sama waktunya. Jadi, yes, benar. Oke, jawabannya kalian benar semua adalah di R yang kedua. Jangan terkecoh sama di R3. Oh, ini kan semua delegasi dalam satu council kan setuju gitu kan sama di R3. Ya berarti otomatis di R3 dong lebih favorable. Jawabannya enggak, karena si di R2 udah lebih dulu memenuhi gitu kan. Si di R1 16 yes, 1 abstain. Kalau di kelas-kelas kemarin ada yang terkecoh ditambahin sama dia 16 tambah 1 kan 17 tuh Kak. Berarti kan 17 memenuhi quorum. Dan si UK urutan pertama, berarti kan dia yang kepilih. Jawabannya enggak gitu. Kalau yang dimaksud di angka yang di sebelah sini nih 14 17 ini, itu tuh yang yes aja, abstain nggak masuk. Ya, jadi abstain nggak masuk. Abstain nggak masuk hitungan. Ya orang dia abu-abu kok. Gitu kan nggak lucu kalau misalkan pasangan calon A terpilih sebagai pasangan presiden wakil presiden terpilih dengan komposisi suara 1 juta setuju, 50 juta bimbang gitu kan. Kan nggak mungkin presiden terpilih itu 50 juta yang memilih dia masih bimbang. Ya nggak dimasukin dong hitungannya. Yang dimasukin yang yakin aja. Oh, 50 juta memilih pasangan calon A, yakin gitu kan. Yes gitu kan. Nah, ini sama di MUN tuh kalau abstain ya udah berarti nggak masuk hitungan gitu. Jadi jangan terkecoh. 2, ya udah kita udah tahu. Oke, 19 udah di atas 17 yang yes-nya otomatis udah lolos dan dia urutan kedua. Nggak ada lagi setelah USA yang memenuhi syarat. Setelah USA siapa? UK kan? Sebelum USA siapa? UK kan? UK nggak memenuhi syarat, berarti otomatis USA menang. Di R3 otomatis nggak bakal di-vote. Dia nggak bakal di-vote karena di R2 udah duluan gitu kan. Udah menang syaratnya duluan, nggak perlu lagi kita voting di R3 gitu. Kalau mau di R3 urutannya kedepanin gitu ya. Ada nanti namanya motion to reorder. Nah, jadi misalkan reorder chair, we would like to reorder the R3 to be put in the second place gitu. Itu bisa gitu. Selama motionnya disetujui oleh 50% plus 1. Gitu ya. So that will be all for today ya. Ini terakhir mungkin moderated caucus itu 20 menit total, 120 masing-masing. Jadi nggak bisa misalkan 20 menit total masing-masing 2,5 menit itu nggak boleh. Karena 2,5 menit itu kan 150 detik ya. Ya itu nggak boleh. Itu karena menyalahi ini. Nggak boleh ya. Maksudnya apa sih Kak? 20 menit total masing-masing. Jadi gini, kalau 20 menit total masing-masing 1 menit gitu ya. Berarti berapa delegate yang ngomong? Ya udah berarti 20 bagi 1 alias 20 delegate. Gitu ya. Misalkan 20 bagi misalkan 10 total ya. Masing-masing 1,5 menit. Jawabannya bisa nggak Kak Abdur? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena 10 bagi 1,5 kan berkoma-koma. Nggak bisa ya. Tapi kalau 9 menit total masing-masing 1,5 bisa nggak? Bisa, karena 9 bagi 1,5 itu 6. Berarti 6 delegate yang akan ngomong. Ya. Masing-masing dapat 1,5 menit. Yang kalau di total ada 9 menit. Gitu ya. Unmoderated caucus maksimal 20 menit, nggak boleh. Kita propose 25, nggak boleh.
tapi bisa selama under chair's discretion, misalkan emang butuh banget itu. Cuman normally we will stick with 20 minutes rule maksimal. Kalau mau propose 10, mau propose 5 menit silahkan, maksimal 20 menit. Oke, itu aja ya buat hari ini. Ini penting banget. Oh ya, gue belum jelasin alasannya. Ini penting banget karena gini. Untuk menentukan berapa banyak orang yang perlu kita jadikan teman dalam nanti penentuan DR itu kita bisa tentuin dari strategi yang ngitung tadi. Oh, untuk biar DR-nya lolos tuh minimal 17 delegate. Berarti gue harus cari teman sampai 17 tuh yang dukung DR gue nanti biar DR gue lolos. Kalau gue cuma bisa dapetin blok atau kelompok teman negara cuma 7 orang termasuk gue, ya jangankan quorum, majority aja belum tentu gitu. Gimana nanti kalau gue pengen ngelolosin motion yang in favor of my interest and my other blocks interest gitu. Jadi dari quorum 17 berarti gue harus cari minimal 17. Paling enggak gue cari 15 delegate, nanti duanya gue cari di akhir-akhir. Itu juga bisa. It's a strategy to win. Karena kalau DR kalian lolos gitu ya, diketuk palu sebagai DR yang sah, itu akan poinnya gede banget buat kalian. There's a big chance for your team to win gitu. Especially those who become the sponsor of the DR atau yang mimpin jalannya penyusunan. Gitu ya. I hope it's understandable. Ya, paling enggak kalian bisa dapat perhitungannya kurang lebih tuh kayak gitu. 17, 14, apa sih yes, apa tuh abstain gitu kan. Mana sih penentuannya, syaratnya itu apa sih? Itu based on the calculation. Ya. Before I close the class, since it's already time, any question from any of you? Silakan. Tentang simulation atau tentang topik minggu depan juga boleh. Tidak ada ya. If not, then I would like to say thank you udah mau nyempetin waktunya. Oke, dari Putih ada nih. Kak, ini akan ada berapa kelas? There will be 4. Ya, ini yang ketiga. So, our next class, which is going to be next week, around next week, it's going to be our last. Ya, kelas terakhir. Bahasa itu tentang draft resolution. Jadi 4 kelas, yang ini tuh yang ketiga. Ya, jadi I hope you can maximize your time in MUN School. Mumpung lagi ada gua di sini, tanya-tanya aja gitu kan. Atau misalkan personal chat, Kak Abdur, aku udah coba bikin post-pub nih, tolong di-review dong, atau tolong di-check-in dong. I'll do it with a very, very open heart gitu kan. Karena emang tugas gue di sini sebagai mentor kalian gitu. Jadi nanya itu jangan pas di Zoom aja sebenarnya. Nanya pas di luar Zoom tuh it's really no problem at all. Gitu. I will make sure I answer your chat once I see your chat gitu. Dan if I'm available at the time. Gitu ya. Thank you semuanya yang udah hadir. Semoga masuk ya ilmunya ya. Karena itu penting banget menurut gue dari semua kelas tuh yang ini sebenarnya yang paling penting gitu. Karena ini strategi gitu kan. Kalau yang lainnya tuh menurut gue belajar di YouTube tuh udah bisa, udah banyak bahkan ya. Tapi ini tuh yang perlu guidance yang lebih gitu dari seorang yang pernah ikut MUN sebelum. Oke. No question ya. If not, makasih, selamat sore, sehat selalu semuanya, salam bahagia, dan kita ketemu lagi di kelas keempat yang terakhir, kurang lebih minggu depan, akan di voting, tenang aja. In the meantime, silakan baca-baca modul dan presentasi. Oke, dadah, selamat sore, kita ketemu lagi next time. Thank you everyone. Thank you, Kak. Thank you, Kak. Yuk, sama-sama.